Melihat Eliano yang gak cuma jadi cadangan, bahkan gak masuk ke skuad utama timnas Indonesia, dan hanya bisa menyaksikan pertandingan dari bangku penonton bersama Ivar Jenner yang memang gak main karena akumulasi. Dimana sialnya, Coach Shin justru mengeluarkan pendapat yang sedikit kontroversial menurut kami saat menyebut jika Eliano tak cukup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada. Bersama kami, The Bola Nusantara. Dari paparan berita barusan diceritakan sesi-sesi yang sangat mengharukan ataupun sangat konyol berbaur jadi satu. Dalam petikan berita tadi, kalau menurut saya pribadi, STY dalam keadaan mumet, puyeng, psikis tekanan jiwa dia sendiri. Tidak ada tekanan dari lain, dia sendiri. Karena waktu kemarin melawan Cina juga kalah. Dan dalam pertandingan kemarin melawan Jepang, di mana seorang Eliano dikatakan bahwasanya kurang pas dan masih belum pantas untuk masuk ke timnas. Ini sangat geli sekali. Mumet, puyeng. Kalau kata orang Jawa Data, bego. Nah, posisi STY dalam hal ini saatnya sudah bego. Mohon maaf ya. Karena apa? Eliano Regendes yang bermain di Eredivisie Liga Belanda itu dikatakan kurang pantas masuk timnas. Tapi mohon maaf sekali lagi, saya tidak merendahkan pemain timnas lokal. Saya juga orang Indonesia asli. Bagaimana dia menyandingkan dengan Farhan, dengan Marcelino, atau dengan Jacob Sayuri? Wah, mohon maaf sekali lagi ya. Mohon maaf sekali lagi. Kayaknya menurut Anda semua para pemirsa, memangnya Liga 1 ini apa di atas Eredivisie? Kan enggak. Nah, jadi dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa STY ini mumet. Eliano kurang pantas, kurang pas masuk timnas. Coba Anda pikir sendiri dan Anda nilai sendiri. Begitu mengharukan. Nanti di berita selanjutnya ada gambaran di mana Eliano merasa terpukul, merasa drop. Ya, dia merasa malu mungkin. Malu karena tidak bisa membela Indonesia, sedangkan niat dan tulus hatinya sudah tercurah kepada Ibu Pertiwi. Mari kita saksikan berita-berita lainnya. Melihat Eliano yang gak cuma jadi cadangan, bahkan gak masuk ke skuad utama timnas Indonesia, dan hanya bisa menyaksikan pertandingan dari bangku penonton bersama Ivar Jenner yang memang gak main karena akumulasi. Pelatih Shin Tae-yong mendapatkan cukup banyak sorotan dan tekanan kali ini. Netizen tak sedikit yang mempertanyakan keputusan Coach Shin yang gak memasukkan nama Eliano di daftar skuad tim, padahal ia sudah dipanggil timnas. Dimana sialnya, Coach Shin justru mengeluarkan pendapat yang sedikit kontroversial menurut kami saat menyebut jika Eliano tak cukup baik. Jika melihat pengalaman track record hingga posisinya sebagai pemain PEX Zwolle, jawaban Coach Shin tentu tak masuk akal. Bagaimana bisa pemain seperti Eliano nggak cukup baik masuk skuad timnas Indonesia, yang mohon maaf masih diisi pemain yang secara kualitas dan pengalaman di bawah Eliano. Hal inilah yang kemudian memunculkan perdebatan, termasuk jangan-jangan nih Ole bisa aja jadi cadangan nanti. Lantas apakah yang terjadi? Berikut ulasan selengkapnya. Dreamscapes spun from endless melodies. Morning dew speaks in glistening prose.
River bends, murmur tales it is known. Sunrise paints hope with tender strokes. Nature's canvas on which life is sown. Clouds drift by, sharing thoughts. Datang jauh-jauh dari Belanda untuk memenuhi panggilan dari timnas Indonesia yang membutuhkan tenaganya demi membantu timnas bertarung di kompetisi Asia. Eliano mungkin tak akan menyangka jika dirinya harus tersingkir dari skuad timnas dan hanya bisa menonton pertandingan timnas dari bangku penonton. Ya, tidak adanya Eliano di bench pemain timnas sendiri tak terlepas dari keputusan pelatih tim Garuda Cochin yang tak memasukkan nama Eliano ke dalam skuad timnas Indonesia. Dan itu sudah terjadi di 2 laga terakhir. Mulai dari laga kontra China di mana kita kalah 2-1 dan terbaru kembali terjadi di laga kontra Jepang saat Indonesia kalah dengan skor 4-0. Whispered secrets woven in the breeze. Dreamscapes. Meski begitu, Eliano coba untuk tegar. Dari berbagai sorotan kamera, kita bisa melihat bagaimana Eliano coba untuk menyembunyikan kesedihannya. Meski kita tahu itu tak bisa ia lakukan. Turun ke lapangan untuk mengikuti momen emosional bersama para pemain lain, lihatlah momen saat dengan respect Eliano menyalami para pemain yang ada di lapangan. Which hums lullaby for the clear stream light. Wind carries tales from roots to skies' ears. Night's blanket covers dreams in moonbeam light. Pebbles chuckle at the river's slow glide. Berjalan sendirian dengan kedua tangannya digenggam di depan. Kalau menurut pembacaan gerak tubuh, momen atau gaya berjalan Eliano ini menggambarkan jika dirinya tengah merasa canggung, gelisah, atau tidak yakin. Sederhananya, berjalan dengan menggenggam tangan di depan adalah cara menenangkan diri atau mengalihkan rasa tidak nyaman. Atau momen berikut ini, di mana ia sendirian berjalan di area hotel. Dalam sebuah cerita, Eliano bahkan dijelaskan mondar-mandir sendirian di area hotel, duduk dan bolak-balik. Sebelum salah satu akun yang menjelaskan momen tersebut menghampiri Eliano dan berbincang sambil meminta foto. Begini ceritanya. Hai, aku stay di Fairmont juga. Jam 12 malam tadi Eliano sendirian gitu di lobi. Karena emang aku pun lagi ngobrol sama temen di lobi, terus sempat merhatiin Eli lama banget, cuma bolak-balik duduk terus diri. Jadi aku samperin buat sapa dia. Terus aku ngobrol, tanya-tanya sebentar sama minta foto, karena pemain yang lain setelah dinner langsung masuk room. Tapi kalau dia enggak, mungkin ada rasa kecewa di mukanya, tapi Eli bilang kok dia tetap tulus bela timnas Indo walaupun dia harus ngalah di beberapa pertandingan ini. BTW, Eliano aslinya ramah banget ya. Bahkan dia pasang muka senyum selama kita ngobrol, walaupun dari mata nggak bisa dibohongin. Tulis akun Asya. All meadows line. Harmony found beneath the endless sky. Oh, in the still. Sial, usai laga saat Cochin ditanya soal keputusannya tak memasukkan nama Eliano di daftar skuad timnas, Shin Tae-yong justru mengatakan jika Eliano tak cukup baik. Ia menilai Eliano tak baik untuk masuk skuad, di mana tentu saja ini menimbulkan banyak perdebatan. Gimana bisa Eliano nggak cukup baik masuk timnas Indonesia? 엘리아노에 대해서 아직 애매한 데서 우리 팀에서 경기를 뛸 수 있는 아직 스포츠에서 배울 수 있는 그런 아니다. 그래서 아직 하시고 있습니다. Mendengar jawaban itu, kami pun terkejut. Pasalnya, jika melihat pengalaman Eliano hingga posisinya saat ini yang berada di tim Eredivisie PEC Zwolle, agak gak masuk akal menyebut Eliano gak cukup baik sehingga ia tak dimasukkan ke skuad timnas. Perhatikan deh statistik berikut ini. Di usianya yang baru 24 tahun, Eliano ini sudah punya banyak sekali pengalaman bermain di Eredivisie. Memang musim ini ia lebih banyak cadangan, tapi bukan berarti ia kehilangan kemampuannya tiba-tiba kan? Ia bahkan masih punya match performa yang lebih banyak daripada Marcelino hingga Nathan, atau bahkan saat dibandingkan dengan Ivar Jenner yang baru main di tim Young Utrecht. Apalagi kalau dibandingkan pemain yang masih bermain di Liga 1, hingga pemain yang jarang banget dimainkan seperti Arhan di Korea. Sekali lagi, menyebut Eliano gak cukup baik untuk masuk ke skuad timnas adalah pernyataan bumerang yang gak masuk akal. Pemirsa, dalam konten ini barusan, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, janganlah kita sebagai netizen, sebagai fans fanatik timnas Indonesia menyamaratakan dengan si Toel.
Mohon maaf, jangan ya. Karena apa? Barusan dalam konten ini diberitakan bahwasanya apa yang dilakukan STY itu sangat tidak masuk akal yang dilakukan kepada Eliano. Dan menurut saya sangat tidak masuk akal. Mumet gila STY itu. Keren tapi gila. Bagaimana tidak? Coba Anda pikir semua. Anda pikir, Anda merenung, jangan ada prasangka dengki syirik ya. Kalau si Koel ini memang dari dulu-dulunya sudah tidak menyukai STY, dia bukan kritik lagi, dia sudah nyinyir syirik. Tapi kalau yang saya lakukan dan konten barusan itu adalah suatu kritik yang membangun, yang menggugah wawasan, perasaan, serta yang mungkin sedikit pencerahan kepada STY ya. Bagaimana seorang STY yang katanya sudah berlevel pelatih dunia ternyata juga melakukan blunder. Bagaimana blunder itu? Ya, dia salah mendefinisikan seorang pemain. Contohnya Eliano, STY sampai ngomong dia tidak pantas masuk ke timnas Indonesia. Wah, sangat terlalu. Bagaimana tidak? Seumpama si Ole Romeni ini tahu bahwasanya Eliano Regindis ini tidak masuk karena faktor ucapan itu tadi, yang sama seperti konten barusan saya juga bilang bisa-bisa si Ole nanti juga punya perasaan seperti itu. Wah, gila ini, nanti aku masuk gabung timnas Indonesia, jangan-jangan aku cuma jadi pajangan, jangan-jangan aku cuma jadi cadangan, cuma duduk di kursi penonton. Kan bisa saja seperti itu. Toh kita juga nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Wah, STY ini betul-betul ini sudah kayaknya kalau 2 hari ke depan ini melawan Arab kita KO lagi, gak ada alasan dah, gak ada ampun. STY out aja udah, kelas Roberto Mancini aja. Ini ancaman outnya ini sangat sudah gak kepake di Arab. Udahlah, kita harus realistis. Begitu kan pemirsa, kira-kira. Maaf kalau saya salah. Mari kita lanjutkan berita selanjutnya. Sekali lagi, menyebut Eliano nggak cukup baik untuk masuk ke skuad timnas adalah pernyataan bumerang yang nggak masuk akal. Stars reflect in currents, they collide. Nature's symphony, the quiet band. In the stillness, hear the hidden song. Sung by trees. Apa yang dialami Eliano ini sendiri menjadi warning tersendiri bagi pemain-pemain keturunan yang akan gabung ke Indonesia. Pasalnya, tak ada jaminan bagi pemain yang bahkan seperti Eliano untuk bisa masuk skuad. Mungkin ini juga penting bagi Ole Romeni yang diprediksi akan segera mengambil sumpah sebagai WNI. Dirinya mungkin akan meminta kepastian bermain bagi timnas. Jangan sampai dong setelah dinaturalisasi, nggak pernah masuk skuad. Apalagi jika ia punya penampilan atau bermain di level sepak bola tinggi. Jelas ini adalah pukulan yang tak menyenangkan bagi Eliano. Tapi seperti cerita sebelumnya, Eliano tulus kok, dan dia nggak masalah berkorban untuk Indonesia. Bahkan jika itu berarti ia tak masuk ke skuad timnas Indonesia. As the day whispers by, shadows dance playing on meadows line. Harmony found beneath the endless sky. Di sisi lain, kita masih menunggu nih teman-teman. Apakah Eliano akan dimainkan di laga kontra Arab? Harusnya sih main ya. Pemain ini memang punya tubuh kecil dan pendek. Tapi Eliano punya kecepatan dan visi bermain yang bagus. Sekali lagi, ia berkompetisi di Eredivisie, bersaing dengan pemain-pemain terbaik di Eropa. Sehingga harusnya tak ada alasan, apalagi menyebutnya sebagai pemain yang belum layak masuk di timnas atau tak baik di skuad. Duh, tetap semangat ya Eli. Lihat deh video ini kalau kalian gak terharu. Waters whisper secrets you can't hear. Yeah.
nature's lullaby for the clear stream light. Wind Terakhir, sebagai informasi, dengan ini timnas Indonesia masih bertahan di posisi buncit dengan 3 poin. Peluangnya tentu masih terbuka karena masih ada 5 laga lagi. Dengan 3 laga bakal dimainkan di GBK, yakni laga kontra Arab, Bahrain, dan juga China. Harapannya di 3 laga itu, timnas bisa memetik hasil positif dengan menang. Erick Thohir sendiri sudah memberikan ultimatum, jika lolos ke round 4 adalah harga mati. Artinya, STY diberi target untuk benar-benar bisa membawa timnas lolos di 4 besar. Dengan kalimat harga mati bisa berarti, jika gagal, nasib STY bisa saja dipecat. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, memang tidak berlebihan lah kalau kita ini berharap dan mendoakan timnas Indonesia ini lolos ke ranking keempat dan bisa masuk ke babak playoff. Mudah-mudahan sekali STY tidak melakukan blunder lagi besok ketika melawan Arab Saudi. Dan mudah-mudahan STY terbuka mata hatinya dan bisa menerapkan pola permainan yang sesuai dengan para kondisi pemain yang ada dan tidak mengalami blunder konyol lagi. Keren tapi mumet, bego namanya. Itulah kira-kira gambaran saya dan mungkin dari semua para pemirsa yang merasakan hal yang sama. Mohon maaf apabila ada kata yang berlebih dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang telah menyaksikan tayangan dari kami di Bola Nusantara. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.